Pagi-pagi Anda keluar ke kebun kesayangan, sudah membayangkan indahnya kubis yang renyah atau rimbunnya daun hosta. Tapi, yang Anda lihat malah pemandangan bak film horor. Daun-daun bolong-bolong, seperti habis ditembak senapan angin, dan di tanah ada jejak lendir mengilap yang menjijikkan. Kedengarannya tidak asing. Ya, Anda pikir hanya bermodal bir dalam piring atau segenggam garam, semua masalah selesai? Bagaimana kalau saya bilang, setidaknya ada 20 cara untuk mengubah kebun Anda menjadi benteng yang tak tertembus bagi siput telanjang atau slug. Dan yang terbaik, sebagian besar metode ini benar-benar aman untuk tanaman Anda, hewan peliharaan, dan juga untuk diri Anda sendiri. Dalam video ini, kita akan mengungkap semua rahasia, mulai dari jebakan cerdik hingga pagar penghalang yang mustahil ditembus oleh moluska ini. Tonton sampai habis, dan Anda akan tahu metode paling sederhana dan tak terduga yang bisa menjadi senjata utama Anda dalam perang melawan hama. Siap melawan para penjajah yang licin ini. Sebelum kita membahas semua senjata, mari kita lihat sebentar data diri musuh kita. Sebenarnya, makhluk apa sih siput telanjang ini? Mereka adalah moluska gastropoda, kerabat dekat siput biasa. Hanya saja mereka tidak punya cangkang. Tubuh mereka 80%-nya adalah air. Ini adalah superpower, sekaligus titik terlemah mereka. Mereka sangat menyukai kelembapan dan tempat teduh. Karena itulah mereka aktif di malam hari, saat hujan, atau dini hari ketika embun masih menyelimuti rumput. Siangnya, mereka bersembunyi di bawah batu, papan, atau rumput tebal. Pokoknya dimanapun yang gelap dan basah. Menu makanan mereka itu ibarat all-you-can-eat buffet dari tanaman Anda yang paling lembut. Tunas muda, daun selada yang renyah, kubis, hosta, hingga stroberi matang. Semua itu adalah hidangan lezat bagi mereka. Memahami sifat mereka adalah kunci kemenangan. Kita akan menyerang titik lemah mereka. Kecintaan mereka pada kelembapan, kulit mereka yang sangat sensitif, dan bau-bau tertentu. Dengan mengetahui cara hidup dan apa yang mereka takuti, kita bisa membangun sistem pertahanan berlapis yang cerdas untuk menyelamatkan panen kita. Mari kita mulai dengan cara klasik yang tak pernah lekang oleh waktu. Ini adalah jebakan bir. Ya, Anda tidak salah dengar. Siput ternyata adalah penggemar sejati minuman berbusa ini. Aroma fermentasi menarik mereka seperti magnet. Membuat jebakan ini sangat mudah. Ambil gelas plastik bekas atau potongan botol yang sudah dipotong, lalu tanam atau pendam di tanah sehingga tepinya sejajar dengan permukaan tanah. Tuangkan bir ke dalamnya, kira-kira sepertiga dari wadah. Tertarik oleh aroma, siput akan merayap menuju pesta mereka, pesta yang tidak akan pernah mereka tinggalkan. Poin pentingnya, agar serangga bermanfaat seperti kumbang tanah tidak ikut terjebak, kita bisa membuatkan atap kecil di atas jebakan. Gunakan potongan papan atau lempengan kecil, sisakan celah beberapa sentimeter. Jebakan ini harus rutin Anda periksa, dibersihkan, dan birnya diganti, terutama setelah turun hujan. Tempatkan beberapa pos jebakan ini di lokasi yang paling bermasalah, misalnya di sekitar bedengan kubis atau stroberi Anda. Bayangkan reka adegan di mana beberapa siput sudah terperangkap di dalam gelas. Ini secara visual akan membuktikan betapa efektifnya metode ini. Metode kedua adalah menciptakan penghalang fisik. Siput memiliki tubuh yang sangat lembut dan sensitif. Mereka secara naluriah menghindari apapun yang dapat melukai atau mengeringkan tubuh mereka. Dan kita akan memanfaatkan kelemahan ini. Penghalang yang paling terkenal adalah cangkang telur yang dihancurkan. Tepi cangkang yang tajam menciptakan benteng yang sulit ditembus bagi siput. Cukup taburkan lapisan cangkang di sekeliling tanaman yang berharga. Kerugiannya, setelah hujan deras, efektivitasnya menurun dan lapisan pelindung ini perlu diperbarui. Ampas kopi bekerja dengan cara yang serupa. Kafein bersifat racun bagi siput, dan struktur ampas kopi yang kasar sangat mereka hindari. Selain itu, ampas kopi adalah pupuk yang sangat baik untuk tanah. Pilihan lain adalah Diatomaceous Earth, DE, atau Kieselguhr taman. Ini adalah bubuk yang terbuat dari cangkang fosil alga purba. Partikel mikroskopisnya setajam silet. Mereka merusak lapisan kulit siput dan menyebabkan dehidrasi. Yang paling penting, pastikan Anda menggunakan Diatomaceous Earth kelas makanan, food grade, karena ini aman untuk manusia dan hewan peliharaan. Mari kita bahas teknologinya. Pita atau kawat tembaga ini bekerja layaknya pagar listrik mini yang efektif mengusir siput. Kedengarannya memang seperti fiksi ilmiah, padahal ini murni reaksi kimia.
Saat lendir siput bersentuhan dengan tembaga, terjadi reaksi kimia kecil yang menghasilkan sengatan listrik ringan. Bagi kita, sengatan ini sama sekali tidak terasa. Namun, bagi si siput, ini sangat tidak nyaman, sehingga ia akan langsung berbalik dan menjauh. Penghalang jenis ini sangat ampuh melindungi bedengan, wadah tanam, atau pot bunga tertentu. Cukup tempelkan pita tembaga berperekat di sekeliling perimeter wadah atau pot Anda. Untuk bedengan yang lebih besar, Anda bisa menancapkan pasak-pasak kecil di pinggiran, lalu tarik kawat tembaga dalam 1 atau 2 baris. Memang ini cara yang lebih mahal, tapi keunggulannya, metode ini sangat awet dan efektif di segala kondisi cuaca. Secara visual, kita bisa tunjukkan bagaimana siput merayap mendekati pita tembaga, menyentuhnya, dan langsung mundur. Ini pasti sangat meyakinkan. Tidak suka bir? Tenang, Anda bisa menjebak siput dengan kefir, yogurt, atau tepung jagung. Prinsip kerja kedua jebakan ini sedikit berbeda. Mari kita bahas dulu jebakan produk susu fermentasi. Bau susu yang sudah asam sangat menarik bagi hama ini. Tuangkan sedikit kefir, yogurt, atau air dadih, whey, ke dalam wadah yang dangkal. Lalu tanam wadah tersebut sedikit ke dalam tanah. Siput akan merangkak menuju jamuan tersebut dan tenggelam. Sementara itu, tepung jagung adalah jebakan yang sangat licik. Siput sangat menyukainya dan akan memakannya dengan lahap. Namun sistem pencernaan mereka tidak mampu mengolahnya. Akibatnya tepung jagung akan mengembang di dalam tubuh moluska dan siput pun mati. Taburkan sedikit tepung jagung ke dalam kaleng atau toples, lalu letakkan miring untuk melindunginya dari hujan dan biarkan semalaman. Pagi harinya Anda bisa melihat hasilnya. Metode ini sangat dianjurkan karena menargetkan hama secara spesifik dan tidak menarik serangga lain. Mari kita bongkar mitos populer tentang abu kayu. Banyak pekebun sangat yakin bahwa cukup menaburkan abu di bedengan dan hama siput akan hilang seketika. Itu benar, tapi hanya sebagian saja. Abu yang kering memang berfungsi sebagai penghalang. Sifatnya alkalin, basa, dan sangat abrasif. Abu ini akan menempel pada tubuh moluska, menyebabkan mereka dehidrasi. Jadi, siput pasti akan menghindari jalur yang kering yang ditaburi abu. Tapi, apa kelemahannya? Begitu hujan turun atau Anda menyiram bedengan, abu tersebut pasti akan basah. Abu yang sudah basah bukan hanya kehilangan fungsi sebagai penghalang, tapi justru berubah menjadi jalur yang mulus dan nyaman bagi para siput. Parahnya lagi, abu basah ini akan menjadi pupuk alkalin yang sangat baik, yang mana siput dengan senang hati akan menjilat atau menyantap sisa-sisanya dari daun tanaman. Jadi, Anda boleh saja menggunakan abu kayu. Namun ingat, efektivitasnya hanya bertahan sampai abu itu basah pertama kali. Setelah setiap kali penyiraman atau hujan, lapisan pelindung ini harus diulang. Ini adalah metode yang berhasil, tapi sangat membutuhkan tenaga ekstra. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal benteng pertahanan hama. Kalau Anda punya akses ke jarum-jarum pinus, wah, berarti Anda beruntung banget. Jarum pinus yang jatuh ini adalah mulsa yang sangat baik, dan juga benteng pertahanan yang ampuh melawan siput. Ujung jarum yang tajam akan menusuk tubuh lembut siput, ditambah lagi bau khas dan zat resinnya sangat efektif mengusir moluska ini. Cukup taburkan jarum pinus setebal beberapa sentimeter di sekitar tanaman yang ingin Anda jaga. Ini tak hanya menangkal siput, tetapi juga membantu mempertahankan kelembaban tanah dan menghambat tumbuhnya gulma. Efek yang sama juga bisa dihasilkan dengan menggunakan kerikil kasar, batu pecah, atau pecahan cangkang kerang. Menciptakan jalur pembatas dari bahan-bahan ini di sekeliling bedeng sama saja membangun lintasan rintangan bagi hama. Hama secara fisik tidak akan bisa bergerak nyaman di permukaan yang tajam dan tidak rata tersebut. Yang paling penting, pastikan jalur penghalang ini cukup lebar, minimal 15 hingga 20 cm. Nah, sekarang kita bahas soal aromaterapi kebun yang bisa jadi mimpi buruk bagi para siput. Hama-hama ini punya indera penciuman yang tajam dan sangat tidak suka bau-bauan yang menyengat. Dan ini adalah keunggulan yang harus kita manfaatkan. Tanamlah tanaman pengusir hama di sekeliling bedengan atau di antara barisan tanaman utama Anda. Contohnya seperti bawang putih, bawang merah, rosemary, sage, lavender, thyme, atau bahkan peterseli dan bayam. Aroma mereka akan membuat siput bingung dan menghilangkan nafsu makannya. Bawang putih adalah yang paling ampuh. Anda bisa membuat larutan rendaman bawang putih. Cincang beberapa siung bawang, campur dengan 1 liter air, diamkan semalaman, saring, lalu semprotkan pada tanaman.
Baunya akan bertahan selama beberapa hari dan sangat efektif mengusir hama. Metode ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menambah keindahan dan aroma rempah pada kebun Anda. Bayangkan saja bunga lavender yang mekar di samping bedengan kol. Selain cantik, manfaatnya juga luar biasa. Solusi ampuh lainnya dari kearifan lokal adalah bubuk mustard. Siput sangat membenci rasa pedas dan bau menyengatnya. Ada beberapa cara untuk menggunakannya. Cara pertama adalah menabur kering. Cukup sebarkan bubuk kering di sekitar tanaman, langsung di atas tanah. Namun, sama seperti abu, cara ini hanya akan efektif sampai hujan pertama datang. Cara kedua yang lebih tahan lama adalah dengan membuat larutan. Larutkan 150 gram bubuk mustard ke dalam 10 liter air. Aduk hingga rata, lalu diamkan selama beberapa jam agar zatnya terlarut sempurna. Larutan ini kemudian bisa Anda gunakan untuk menyiram tanah di sekitar tanaman atau menyemprot langsung pada tanaman, terutama bagian daun bawahnya. Perlakuan ini akan menciptakan lapisan pelindung tak kasat mata yang efektif mengusir siput manapun yang mencoba merusak panen Anda. Untuk menjaga efektivitasnya, pengaplikasian ini sebaiknya diulang sekitar seminggu sekali atau setelah turun hujan deras. Amonia adalah senjata kimia yang ampuh melawan siput telanjang. Tetapi jika digunakan dengan benar, amonia ini sangat aman bagi tanaman, bahkan bermanfaat. Amonia yang terkandung di dalamnya merupakan sumber nitrogen penting untuk pertumbuhan tanaman. Namun, bagi siput, amonia ini sangat mematikan. Ketika bersentuhan dengan tubuh mereka, amonia akan menyebabkan luka bakar kimia yang parah. Untuk membuat larutan, campurkan 1 hingga 2 sendok makan amonia cair, konsentrasi 10% ke dalam 10 liter air. Penting untuk tidak melebihkan konsentrasi ini agar tidak merusak tanaman Anda. Larutan ini kemudian harus disemprotkan ke daun dan disiramkan ke tanah di sekitarnya. Waktu terbaik untuk melakukan perawatan ini adalah saat senja atau malam hari, ketika siput telanjang mulai keluar mencari mangsa. Anda dapat menyaksikan secara langsung bagaimana mereka mati saat bersentuhan dengan larutan tersebut. Metode ini sangat efektif, namun membutuhkan kehati-hatian. Selalu gunakan sarung tangan saat bekerja, dan pastikan larutan tidak mengenai kulit Anda. Mari kita bahas tentang pengendalian hama dengan cara dipungut langsung atau secara manual. Ya, kedengarannya memang butuh kesabaran dan mungkin melelahkan. Tapi tahukah Anda, cara ini adalah salah satu metode yang paling efektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi populasi hama di kebun Anda secara drastis. Siapkan senter dan mulailah berburu pada larut malam atau dini hari, terutama setelah hujan. Ini adalah waktu di mana siput atau bekicot paling aktif bergerak. Kumpulkan hama tersebut ke dalam ember berisi larutan garam pekat atau cukup dengan air sabun. Perhatikan baik-baik tempat-tempat favorit mereka bersembunyi. Di bawah daun kubis, di antara rumpun tanaman hosta, atau di dekat tumpukan kompos. Anda juga bisa memasang jebakan persembunyian di sekitar kebun. Gunakan potongan seng, papan kayu, karung bekas, atau daun yang lebar, misalnya daun talas. Siang harinya, siput-siput akan berkumpul di bawahnya untuk menghindari sengatan matahari. Tugas Anda hanya tinggal datang dan memanen hasil tangkapan hama tersebut. Jika dilakukan secara rutin, metode pungut manual ini dapat mengurangi jumlah populasi mereka secara signifikan hanya dalam beberapa minggu. Mari kita bahas senjata pamungkas, metode pengendalian hayati. Tariklah musuh alami siput ke kebun Anda. Pemburu utama moluska adalah landak, katak, kodok, dan beberapa jenis burung, misalnya burung anis atau murai. Untuk menarik landak, tinggalkan tumpukan ranting dan daun di sudut kebun yang tersembunyi. Mereka bisa membuat sarang di sana. Anda juga bisa meninggalkan mangkuk kecil berisi air. Untuk menarik katak dan kodok, cukup buat kolam kecil, atau bahkan hanya dengan menanam baskom berisi air di dalam tanah. Mereka akan senang tinggal di dekat sumber kelembaban dan membantu mengontrol populasi siput. Metode ini memang tidak memberikan hasil instan, tapi sangat efektif untuk jangka panjang. Ini akan menciptakan ekosistem kebun yang seimbang, di mana alam sendiri yang akan mengatur populasi hama. Ini adalah solusi yang paling harmonis dan berkelanjutan. Ada satu lagi metode biologis yang mungkin belum banyak diketahui orang. Metode ini melibatkan penggunaan nematoda predator, khususnya yang berasal dari spesies Phasmarhabditis hermaphrodita. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah cacing mikroskopis yang hidup sebagai parasit bagi siput telanjang.
Mereka masuk ke dalam tubuh moluska dan menginfeksinya dengan bakteri spesifik yang dengan cepat membunuh inangnya. Setelah itu, nematoda akan berkembang biak di dalam siput yang mati, lalu segera mencari target baru. Produk ini dijual di pusat-pusat perlengkapan kebun dalam bentuk bubuk. Kita hanya perlu melarutkannya dalam air, lalu menyiramkannya ke tanah. Nematoda ini bisa aktif selama beberapa minggu dan sangat efektif membersihkan area dari serangan siput untuk jangka waktu yang lama. Yang terpenting, metode ini 100% aman bagi manusia, hewan peliharaan, cacing tanah, dan juga tanaman. Bisa dibilang ini adalah salah satu metode biologis paling canggih dan efektif yang tersedia saat ini. Lalu, bagaimana dengan garam? Menaburkan garam langsung ke tubuh siput adalah cara yang 100% ampuh untuk membunuhnya. Garam akan langsung menyerap semua air dari tubuh siput, membuatnya mati karena dehidrasi dalam sekejap. Namun, disinilah letak bahaya terbesarnya. Kita sama sekali tidak boleh menaburkan garam di tanah, apalagi di sekitar tanaman. Ini bisa menyebabkan tanah menjadi asin, atau yang kita sebut salinisasi. Di tanah yang sudah mengalami salinisasi, tidak akan ada yang bisa tumbuh selain gulma, dan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Garam hanya boleh digunakan secara terarah atau to the point. Misalnya saat mengumpulkan siput secara manual, atau saat menggunakan perangkap garam khusus. Menyebarkan garam di seluruh area kebun, itu ibarat menggunakan senjata nuklir, padahal yang dibutuhkan hanyalah senapan penembak jitu. Anda tidak hanya memusnahkan hama, tetapi juga seluruh lingkungan di sekitarnya. Jadi, ingat baik-baik, garam adalah alat untuk menghancurkan siput secara individual, bukan alat untuk melindungi tanaman Anda. Gunakan dengan sangat hati-hati dan bijak. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Terutama dalam memerangi hama siput, prinsip ini sangatlah manjur. Salah satu kuncinya adalah body manajemen penyiraman yang tepat. Siput sangat menyukai kelembapan. Jika Anda menyiram di sore atau malam hari, itu sama saja menciptakan karpet merah bagi mereka untuk berburu makanan saat malam tiba. Coba ubah jadwal Anda, siramlah tanaman di pagi hari. Selama siang hari, permukaan tanah akan punya waktu untuk mengering. Dengan begitu, menjelang malam, siput akan merasa sangat tidak nyaman. Untuk menjelajahi kebun Anda, perubahan kecil dalam rutinitas perawatan ini bisa menekan aktivitas mereka secara drastis. Selain itu, usahakan menyiram langsung ke bagian akar. Hindari membasahi seluruh daun dan area tanah di sekitarnya. Ingat, semakin sedikit tempat lembab dan teduh di kebun, semakin kecil kemungkinan siput menjadikannya sarang. Kekeringan adalah musuh bebuyutan mereka. Langkah pencegahan selanjutnya adalah merapikan area kebun. Siput bersembunyi dari panas matahari dan predator saat siang hari. Tempat persembunyian mereka biasanya adalah tumpukan gulma, rumput yang baru dipotong, papan atau batu tua, dan sampah apapun yang tergeletak di permukaan tanah. Penyiangan dan pembersihan area kebun secara rutin akan menghilangkan tempat berlindung ini. Singkirkan semua benda yang tidak perlu dari area penanaman. Jangan biarkan rumput liar tetap ada di bedengan. Jika Anda menggunakan potongan rumput sebagai mulsa, sebarkanlah tipis-tipis agar cepat mengering. Perhatikan juga tumpukan kompos. Area ini adalah sarang sejati bagi perkembangan siput. Letakkan tumpukan kompos jauh dari bedengan tanaman berharga dan kelilingilah dengan penghalang. Misalnya menggunakan kerikil atau abu. Semakin sedikit tempat tersembunyi, lembab dan gelap di area kebun Anda, maka area tersebut akan semakin tidak menarik bagi moluska. Kerapian tidak hanya membuat kebun terlihat cantik, tetapi juga menjamin keamanan hasil panen Anda. Tahukah Anda kalau tanaman bisa disemprot menggunakan kopi biasa? Kopi hitam murni yang pekat, yang sudah didinginkan sampai suhu ruangan, berfungsi sebagai repelen atau pengusir hama yang luar biasa. Seperti yang kita tahu, kafein bersifat toksik atau beracun bagi siput telanjang dan hama lainnya. Menyemprotkan larutan kopi pada daun akan menciptakan lapisan tipis yang efektif mengusir hama. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai pupuk daun ringan yang pasti aman dan tidak akan merusak tanaman Anda. Untuk membuat larutan ini, seduhlah kopi bubuk dengan takaran ganda agar lebih pekat. Dinginkan, lalu pindahkan ke dalam alat penyemprot atau es sprayer. Semprotkan pada seluruh bagian tanaman dan berikan perhatian khusus pada sisi bawah daun. Aroma kopi yang kuat juga akan membuat siput-siput tersebut disorientasi. Cara ini sangat cocok untuk melindungi tanaman hosta, selada, serta berbagai tanaman hias dan sayuran lainnya.
Dan sebagai bonus, kebun Anda akan berbau seperti kafe yang nyaman. Selain itu, ada lagi satu penghalang menarik yang bisa kita manfaatkan. Wol domba. Ya, wol domba biasa saja. Wol ini biasanya dijual di toko-toko perlengkapan kebun, baik dalam bentuk butiran maupun serat. Apa rahasianya? Pertama, serat wol sangatlah higroskopis. Serat ini mampu menyerap lendir dari tubuh siput atau bekicot, yang tentu saja membuat mereka sangat tidak nyaman. Kedua, bulu-bulu halus pada wol mengiritasi kulit mereka yang sensitif, sehingga mereka memilih untuk tidak melintasi penghalang ini. Cukup bentangkan wol ini melingkar di sekeliling tanaman yang ingin Anda lindungi. Metode ini tahan lama, ramah lingkungan, dan ketika wol mulai terurai, ia akan berubah menjadi pupuk nitrogen yang sangat baik. Cara ini sangat efektif, terutama pada pertanian kontainer atau saat Anda ingin melindungi tanaman koleksi yang paling berharga. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya memilih tanaman yang tepat. Jika setiap tahun tanaman Anda diserang oleh siput pada jenis yang sama, mungkin sudah saatnya kita meninjau ulang rencana penanaman kita. Ada jenis tanaman yang tidak disukai siput, bahkan mereka anggap tidak enak atau tidak menarik. Biasanya ini adalah tanaman yang memiliki daun kaku, berbulu halus, atau beraroma menyengat. Contohnya, siput jarang sekali menyentuh Aquilegia, Astilbe, Pakis, Heuchera, dan sebagian besar jenis rumput hias. Untuk sayuran, mereka kurang tertarik pada tomat. Ini karena batang dan daunnya yang berbulu, serta kacang polong dan jenis kacang-kacangan lainnya. Dengan menanam tanaman tidak enak ini di dekat tanaman yang rentan, Anda bisa menciptakan penghalang pelindung tambahan dan mengurangi kerusakan hama secara keseluruhan. Ini adalah pendekatan strategis yang akan membantu kebun Anda menjadi lebih tangguh dan tahan terhadap serangan hama. Cobalah manfaatkan perangkap perlindungan dengan cerdas. Sebelumnya kita sudah bahas soal penggunaan papan atau genteng, tapi kita bisa menggunakan cara yang jauh lebih efektif. Saat malam tiba, sebarkan daun kubis segar, daun berdok, atau kulit jeruk bali di atas bedengan. Perlu diingat, kulit jeruk sangat menarik perhatian para siput. Sepanjang malam, siput dari seluruh kebun akan berkumpul di bawah umpan ini. Mereka datang untuk makan sekaligus berlindung dari teriknya matahari pagi. Tugas Anda di pagi hari hanyalah datang, angkat perlindungan tersebut, dan kumpulkan semua hama di satu tempat. Ini jauh lebih mudah dibandingkan harus mencari mereka di seluruh penjuru kebun. Metode ini secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan manual dan membuatnya lebih terarah serta efisien. Gabungkan cara ini dengan metode lain dan Anda akan melihat populasi siput di lahan Anda akan berkurang drastis dengan cepat. Metode terakhir, yang ke-20, yang seringkali diremehkan, adalah menggemburkan tanah. Siput telanjang meletakkan telurnya di lapisan tanah atas, di lubang-lubang kecil. Satu siput saja bisa menghasilkan hingga 400 telur dalam satu musim. Penggalian atau pembajakan dalam pada musim gugur dan musim semi akan menghancurkan kelompok telur ini. Telur-telur tersebut akan terangkat ke permukaan, lalu mengering di bawah sinar matahari, atau menjadi mangsa empuk bagi burung. Menggemburkan tanah secara rutin di antara barisan tanaman selama musim panas juga menyulitkan siput untuk bergerak bebas dan bersembunyi di celah-celah tanah. Tanah yang kering dan gembur bukanlah lingkungan yang mereka sukai. Teknik pertanian ini tidak hanya meningkatkan struktur tanah dan akses udara ke akar, tapi juga merupakan bagian vital dari program komprehensif melawan moluska yang rakus ini. Jangan malas menggunakan cangkul, dan panen Anda akan jauh lebih aman. Nah, kita sudah mengupas tuntas 20 cara membasmi siput. Lalu, cara mana yang paling ampuh? Inilah rahasia utamanya, plot twist. Yang harus Anda tahu, cara tunggal yang paling ampuh itu tidak ada. Kesalahan terbesar para pekebun adalah terlalu mengandalkan satu metode sakti saja. Kunci kemenangan sebenarnya terletak pada kombinasi. Ciptakan sistem pertahanan berlapis di kebun Anda. Pasang penghalang fisik dari cangkang telur atau tembaga. Letakkan beberapa jebakan bir di zona yang paling rawan. Lakukan pengumpulan manual secara rutin, mungkin dengan bantuan umpan. Semprotkan tanaman dengan larutan bawang putih atau kopi. Sirami kebun Anda di pagi hari dan selalu jaga kebersihannya. Pendekatan komprehensif inilah perpaduan antara pencegahan, jebakan, penghalang, dan repelen yang akan menciptakan kondisi yang begitu tidak tertahankan bagi siput, sehingga mereka pasti memilih untuk minggir dan menghindari lahan Anda. Kebun Anda adalah benteng Anda, dan kini Anda sudah memiliki semua cetak biru untuk mempertahankannya.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips-tips baru lainnya. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Cara paling unik atau sebaliknya paling ampuh apa yang Anda gunakan untuk mengatasi siput? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita bersama-sama menyusun ensiklopedia lengkap untuk memenangkan pertempuran melawan hama ini.